Halo Sobat Mamen, kembali lagi di M-Talks, Manajemen Talks. Nah, episode 9 kali ini kita akan bahas tuntas Kampus Merdeka. Di episode kali ini kita kedatangan pemateri yang keren nih. Halo Kak Bilkis. Hai. Sebelumnya boleh kenalin dulu dong Kak. Hai, kenalin, aku Bilkis Sabila dari Prodi Manajemen semester 6. Oke, Kak Bilkis ini sekarang kesibukannya apa sih Kak? Jadi kesibukan aku sekarang tuh ada kuliah juga, magang juga, organisasi juga, terus juga ngajar di TPQ dekat rumah. Tuh. Kalau boleh tahu magangnya di mana tuh Kak? Oh, kalau buat sekarang aku magang di Vokasia yang ada di Durensawit, Jakarta Timur. Ke materi kali ya? Boleh dong. Kan kita lagi ngebahas, kita kan akan bawain materi bahas tuntas Kampus Merdeka ya. Sebelumnya kayak Kampus Merdeka apa sih itu Kak? Kampus Merdeka itu kebijakan dari Kemendikbudristek tentang merdeka belajar. Jadi kayak mahasiswa itu dikasih kebebasan untuk belajar di luar kampus. Jadi kalian tuh kayak minat kalian di mana nih? Nah nanti di minat itu kalian daftar nih di Kampus Merdeka gitu. Oh berarti Kampus Merdeka tuh jenis-jenisnya banyak ya Kak? Banyak dong. Salah satunya ada magang bersertifikat, studi independen, IISMA, terus juga wirausaha, kayak gitu. Masih banyak yang lainnya. Terus abis itu kan banyak nih Kak, misalkan Sobat Mamen kayak pengen ikut Kampus Merdeka nih, tapi kayak dia tuh ragu karena apa ya, persyaratan yang dibutuhin apa ya, gini-gini ribet gak sih? Waduh, kalau ditanya ribet apa enggak, itu tergantung kampusnya ya guys. Jadi kalau di UHAMKA pribadi ini, itu benar-benar baik banget ngebantu mulai dari persyaratan dokumen, terus juga persiapan diri juga, kayak gitu. Terus sebelumnya aku kan juga pernah pengen daftar nih ya Kampus Merdeka, tapi tuh kayak bingung banget ya. Aduh apa sih yang dibutuhin? Apa aja sih persyaratannya gitu? Soalnya kayak nggak ada yang ini juga nggak ada yang ngasih tahu gitu kayak emang persyaratannya itu apa aja sih Kak? Untuk persyaratan pribadinya ya, itu harus siap mental, terus juga harus tahu nih minatnya di mana, terus juga bidangnya apa yang mau diambil di Kampus Merdeka. Kan ada banyak nih programnya, ada magang bersertifikat, ada studi independen, ada wirausaha juga. Nah, kamu mau yang mana nih, mau yang diambil? Nah, untuk berkasnya itu tuh tergantung. Kalau aku pribadi kan aku magang ya. Jadi yang aku tahu tuh berkas-berkas magang aja nih guys. Kayak kalian tuh nyiapin CV, terus juga transkrip nilai, terus KTP sama sertifikat leadership. Itu sertifikat keorganisasian. Berarti Gitu. kalau yang tidak mempunyai sertifikat keorganisasian itu gimana Kak? Bisa gak? Opsional sih, tapi lebih baik dan peluang lebih banyak diterimanya sih kayak gitu. Terus misalkan kan kayak ada mahasiswa yang kayak aduh nggak mau daftar Kampus Merdeka nih gara-gara IP-nya di bawah 3 misalnya, itu bisa gak sih Kak? Atau ada minimal IP-nya biar masuk situ, biar bisa daftar? Ada, kalau di Kampus Merdeka minimal bisa bersertifikat, bisa magang bersertifikat itu minimal IPK-nya 3. Di bawah 3 nggak bisa. Berarti cara daftar Kampus Merdeka tuh dari kampus atau emang kita sendiri sih Kak, kayak kita buka webnya atau kita gimana sih Kak cara daftarnya gitu? Oh, buat yang pertama sih pastinya follow Instagram Kampus Merdeka ya. Nanti di situ tuh bisa ada kayak kan ini sekarang bersertifikat magang bersertifikat itu yang batch 4. Nah, nanti mungkin di semester depan atau abis semester ini batch 5. Nah, itu biasanya buka pendaftaran. Nah, di situ nanti di-share linknya untuk kalian daftar buat akun kayak gitu. Terus juga persyaratannya per semester itu atau per batch itu beda-beda. Oke, terus habis itu misalkan kan kakak kan ngambil magang ya, kakak Iya. semester 6, terus habis itu kayak tabrakan gak sih Kak sama kuliahnya atau gimana gitu? Nah, Kalau ini ikut dia Kampus nih. Merdeka.
spesialnya dari Kampus Merdeka itu dibebasin kita buat nggak ngambil bukan buat nggak ngambil ya, tapi kalian tetap ngambil nih SKS kayak normal aja kuliah biasa, tapi kalian nggak kuliah, kalian tuh kuliahnya di luar di tempat magang tersebut. Oh berarti kalau kita udah ngikut di tempat luar, kita yang di kampus sendiri kita udah nggak ngapa-ngapain lagi? Iya, udah otomatis dikonversi sama UHAMKA. Oke. Berarti kalau kita ikut magang, kita nggak harus ikut perkuliahan gitu juga kan? Ya dong, jelas. Nggak, jadi kalian tuh nggak usah ke kampus lagi, nggak usah belajar lagi. Jadi belajarnya udah di tempat magang. Gitu. Berarti kalau selama magang tuh kalau jangka waktunya tuh berapa bulan Kak? Kayak emang harus 1 semester kayak atau berapa bulan? Kalau untuk jangka di kampus Merdekanya itu 1 semester, tapi kalau untuk mitra magang itu biasanya cuma 4 bulan aja. Oke. Nah, terus habis itu kayak apa aja sih Kak kayak yang harus disiapin lagi gitu, yang benar-benar harus mateng banget? Mateng banget sih, yang pertama sih pasti IPK ya. IPK kalian tuh benar-benar harus di atas 3. Terus juga dokumen-dokumennya jangan lupa. Dokumennya tuh kayak CV. Nah, kalian tuh CV tuh perlu banget ya, yang namanya nyusun CV tuh yang mulai dari nama atau bisa, oh iya, hobi itu juga gimana ya? Kalau misalkan hobi kalian tuh pernah ada dapat sertifikat atau apa, itu bisa kalian cantumin juga di opsional, tapi bukan yang di tentang organisasi gitu. Oh iya Kak, gimana sih kalau kita atau mahasiswa yang lain nggak punya sertifikat kepemimpinan? Nah, ini dia nih tempat magang, berhubung tempat magang aku itu di Vokasia, di mana Vokasia itu adalah kursus online bersertifikat, termurah dan terlengkap. Nah, ya buat kalian yang belum punya nih, kayak Azra atau teman-teman yang lain yang belum punya, itu bisa banget ikut kursus online di Vokasia. Di situ nanti ada tentang leadership atau tata cara bikin CV. Kan diperluin tuh CV kan, diperluin untuk persyaratan daftar di Kampus Merdeka. Nah, itu kan pasti kita kalau nyusun CV kan harus yang baik, yang benar-benar harus dilirik. Kan CV itu ada tipenya kayak apa nih yang bakal dilihat sama HRD, yang bakal diuji apa aja, kayak gitu. Nah, kalau yang belum punya sertifikat kepemimpinan, coba boleh tuh langsung ke Kak Bilkis nanti ya. Oh iya Kak, terus kayak kalau untuk persyaratan lagi kita ya, eh, misalnya aku nih program studi manajemen, terus habis itu ada temen aku yang program studi ini itu semuanya boleh ikut atau emang ada program studi tertentu doang sih Kak yang boleh ikut? Kalau untuk di Kampus Merdeka itu semua program studi itu bisa. Dari mulai FEB, FKIP, teknik kayak gitu, semua mencakup semua program studi. Berarti juga, oh iya Kak, balik lagi nih ke pertanyaan sebelumnya. Jadi emang kampus UHAMKA doang atau semua kampus sih yang ngekonversi nilainya jadi? Tergantung ya. Aku punya temen magang tuh satu divisi, dia dari kampus lain dan dia juga dari prodi yang melenceng banget ya dari dari mitra aku nih. Mitra aku kan tentang partnership and sales. Nah, dia tuh program studinya ahli gizi. Jadi dia nggak konversi, jadi dia masih tetap kuliah, masih tetap magang juga gitu. Oh berarti di kampus itu kalau udah magang tuh sambil kuliah lagi ya Kak? Tergantung. Itu malah kalau menurut aku itu nggak efisien ya, dan makan banyak waktu juga. Jadi kalau misalkan emang udah selaras, kan manajemen berarti selaras dengan pemasaran ya. Terus juga jadi itu bisa sambil belajar juga di luar mata kuliah gitu loh. Tapi kan temen aku ini dia ahli gizi, jadinya ya wajib harus ikut mata kuliah dong, kalau nggak nanti dia ketinggalan. Oh berarti kalau kita misalnya program studi manajemen yang harus bersangkutan sama manajemen. Kalau misalkan program studi misalnya manajemen tapi kerjanya bukan manajemen ya, kayak misalnya kayak kedokteran ahli gizi terus belajar tentang ini, berarti itu dia tetap berkonversi apa emang harus mengikuti pelajaran lagi di kampus?
Mungkin itu balik lagi ya ke kebijakan kampus masing-masing. Mungkin kalau buat temen aku ini kampusnya kebijakannya nggak bolehin untuk kalian dikonversi gitu loh. Jadi kalian harus tetap kuliah juga, tapi kalian dibebasin untuk magang juga gitu. Oh, berarti kalau UHAMKA dikonversi ya? UHAMKA the best banget sih. Dikonversi loh guys, 20 SKS. Berarti kalau 20 SKS dikonversi jadi nilai A, itu boleh gak sih Kak, kayak kita setiap semester ikut kampus Merdeka gitu, kayak biar jadi A gitu semuanya 12 SKS? Atau ada maksimalnya gitu? Jadi kalau untuk magang itu minimal semester 4. Nah, dari semester 4, 5, 6, 7, 8 atau seterusnya itu boleh terus-terusan ngambil magang dan terus-terusan juga nilainya dikonversi jadi A. Nah, kan tadi kesibukan kakak kan kayak banyak gitu kan. Kakak gimana sih cara bagi waktunya gitu? Kalau pembagian waktunya fleksibel sih, yang lebih utama ya harus diutamakan dan yang misalnya masih bisa untuk dikesampingkan dinantikan dulu gitu. Berarti kayak ada yang harus dikorbanin gitu atau emang semuanya dijalanin aja Kak? Kalau untuk dikorbanin ada sih pasti, cuma kalau kayak gitu aku nyari ininya dulu ya, maksudnya ini tuh kepentingannya berapa persen dan ini tuh resikonya berapa persen kayak gitu. Jadi semakin penting ya semakin diutamain gitu. Nah Kak, kita sekarang udah ada di ujung acara nih. Kira-kira kakak ada closing statement gak sih buat Sobat Mamen? Buat sobat Mamen yang ada di rumah yang lagi nonton ini, jangan patah semangat ya. Terus juga harus ditingkatin IPK-nya nih, organisasinya juga biar dapat sertifikat, biar bisa join di kampus Merdeka. Nah, kayak ya udah pokoknya harus konsisten, harus bisa bagi waktu, harus incer IPK targetnya di atas 3 lah biar bisa Iya. ikut kampus Merdeka. Sekian dari aku, Azizir Fakausar, dan Bilki Sabila. jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Terus jangan lupa juga dengerin kita di Spotify. Nah, makasih Sobat Mamen. See you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.